وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-15 dengan judul bab uqubah uququl walidain, yaitu bab iqab atau siksaan buat mereka yang durhaka kepada orang tua. An Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min dambin ajdaru ayu ajjala li sahibihil uqubah, tidaklah ada perbuatan dosa yang lebih layak disegerakan siksanya untuk pelakunya, di makna di dunia, ma'a ayat takharu mislu minal baghi wa qati'atir rahimi. Ya. Ma'ama yaddakharu, artinya selain dosa ini itu nanti adabnya ditunda di akhirat. Mislu minal baghi wa qati'atir rahimi, selain daripada dosa melampaui batas dan memutuskan tali silaturahmi. Melampaui batas di sini adalah perbuatan-perbuatan aniaya yang melewati batas kewajaran. Ya, misal ada satu negeri gitu kan, kompak satu negerinya itu berbuat LGBT. Nah, itu ada adab yang bisa disegerakan di dunia yang akan datang kepada mereka. Atau dalam hadis yang lain dikatakan tidaklah satu negeri itu sudah umum lazim adanya zina dan riba, maka Allah akan memaklumkan adab buat mereka gitu. Atau yang semisalnya gitu. Ya, jadi apa namanya? Itu perbuatan-perbuatan yang melampaui batas gitu. Maka hal-hal yang seperti itu bisa disegerakan adabnya di dunia, termasuk memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi di sini tentu adalah hal-hal yang berbau dunia yang kita gunakan sebagai dasar pondasi untuk tidak melanjutkan hubungan silaturahmi. Nah, tapi kalau kemudian silaturahmi itu terputus karena akidah yang berbeda, maka tidak termasuk di dalamnya. Ya. Artinya ketika kemudian ada orang yang dari keluarga kita yang kemudian murtad gitu kan, maka ketika beliau memilih jalan yang berbeda dengan kita, maka ya ketika silaturahmi di situ terputus juga tidak ada masalah gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, dikatakan maksudnya la yuwarisul mu'min kafir wala kafir mukmin gitu. Tidaklah ada hubungan waris mewaris antara orang Islam dan orang beriman, begitu pula sebaliknya gitu. Tapi ketika konteksnya itu adalah orang tua, maka tetap ada ayat wasahibuma fid dunya ma'rufa. Walaupun beda keyakinan, ya tetap ditemani dengan baik. Paling enggak untuk urusan-urusan yang berbau dengan dunia yang sifatnya mubah, tentang menjaga kesehatan mereka, tentang memastikan kebutuhan mereka, tentang membantu kerjaan mereka selama kemudian tidak masuk wilayah yang haram. Jadi dua dosa ini akan disegerakan adabnya di dunia, tidak disimpan atau tidak ditunggu nanti dibalas di akhirat. Kemudian hadis yang ke-30, An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna minaz zina wa surbil khamr wa syarqah. Apa pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamr dan mencuri? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Ini adabnya para sahabat ya. Kalau nggak tahu jawabannya, mereka selalu mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kita pun juga harus mengikuti adab ini. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang agama, Mas hukumnya ini apa? Kalau memang kita nggak tahu, jawab wallahu alam, saya nggak tahu gitu. Jangan kemudian sok tahu. Ya, sok tahu dalam urusan agama ini repot, karena nanti akan menyesatkan orang lain ketika jawabannya salah. Bahkan sebagian ulama pun mengatakan kalaupun ngawur benar, itu tetap menjadi salah karena potensi dia akan mengulangi ngawur dan akan salah gitu. Maka lebih baik kalau benar-benar nggak tahu, mendingan nggak usah jawab. Artinya kita katakan wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, apalagi nanti kalau kita berprofesi jadi guru-guru agama, baik di SD, SMP, SMA, murid-murid sekarang tuh kritis gitu. Ketika dia bertanya, Allah bentuknya gimana, Bu Guru gitu kan.
Nah, kalau memang kita nggak tahu, kita katakan wallahu alam kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu jawabannya dan bisa menjelaskan, silakan diperjelas. Qala Nabi SAW bersabda, "Hunna al-fawahishu wa fihinna al-uqubah." Di dalam dosa-dosa tadi yaitu zina, minum khamar dan juga mencuri, mereka itu adalah termasuk kategori fahisyah. Nah, mereka itu termasuk fahisyah. Fahisyah kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia termasuk kategori perbuatan keji. Keji wa fihinna al-uqubah dan di dalamnya ada siksaan. Artinya untuk pelakunya ada siksaan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Mau nggak kamu aku kasih tahu tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian yang pertama asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala azza wajal. Kemudian wa uququl walidain, dan berdurhaka kepada orang tua. Jadi yang pertama adalah syirik, di bawahnya, level di bawahnya, jadi itu termasuk masih besar, yaitu durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, dan ketika itu Nabi SAW bersandal, kemudian faza qala wazur gitu. Kemudian Nabi meloncat, loncatnya maksudnya langsung bangun gitu. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya wazur gitu, dan bersaksi palsu atau dusta. Nah, kita bercerita kepada orang lain tentang satu permasalahan yang kita nggak lihat, lalu orang itu mengambil keputusan atas dasar omongan kita, dan itu salah, maka itu termasuk dosa besar yang ketiga atau urutan yang ketiga. Di sini dikatakan akbaril kabair. Jadi di antara dosa-dosa besar yang banyak, maka yang paling besarnya ini adalah 3 ini. Maka orang yang beribadah harusnya memperhatikan ini. Ya, waspada jangan sampai kita masuk kecegur di dalam satu di antara 3 ini gitu kan. Ya. Di mana Nabi SAW menyebutkan tadi ada zina, minum khamar, dan mencuri. Itu dosa besar. Tapi nggak lebih besar daripada syirik, durhaka pada orang tua, dan juga bersaksi palsu. Artinya, ketika ada orang yang berzina, tapi dia masih berbakti sama orang tua, maka dia berbuat dosa besar, tapi nggak lebih besar daripada orang yang durhaka kepada orang tua, tapi dia tidak berzina. Gitu. Tapi terus bukan berarti kita mengecilkan, aku tak berzina, jangan. Bukan begitu juga maksudnya. Artinya zina ini kalau kita sebagai umumnya orang, kita akan melihat ini dosa besar gitu. Tapi kita harus paham kalau dosa yang paling besar ternyata syirik, baru kemudian durhaka kepada orang tua. Sehingga harusnya ketika kita sudah bisa menjaga diri dari perbuatan zina, minum khamar, dan mencuri, maka kita harus berusaha keras untuk menjaga diri dari perbuatan durhaka kepada orang tua, atau dengan kata lain, kita harus berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai nih kita dikelari ustadzah, guru ngaji, ustadz gitu kan. Tapi kemudian justru orang tua kita menggelari kita sebagai anak yang durhaka. Ya, jangan sampai kita di masyarakat dikenal sebagai orang baik, orang alim, tapi justru di hadapan orang tua kita dikenal sebagai anak yang jelek, anak yang jahat. Nah, ketika penilaian orang tua kita ini benar, apa adanya seperti itu, artinya kita benar-benar anak jelek, anak durhaka, ya maka itu masuk sebagai dosa besar yang terjadi atau dilakukan oleh anak tersebut. Tapi kalau ya orang tua menilainya dengan cara yang tidak benar, artinya kita ini karena kita Islam, karena kita sholat, karena kita berjilbab, orang tua kita nggak senang, lalu kita dikatakan sebagai anak durhaka, maka perkataan atau penilaiannya itu tidak berlaku. Ya, jadi nggak selalu perkataan atau doa atau sebutan orang tua itu bisa dibenarkan kalau memang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jadi ada orang tua yang kecewa ketika anaknya mungkin berjilbab, dia senang anaknya nggak pakai jilbab gitu kan. Atau ada orang tua yang kecewa ketika anaknya mengaji, dia senangnya anaknya biasa-biasa aja, nggak kayak orang yang rajin ngaji gitu kan. Ada orang-orang tua seperti itu. Bahkan ada orang tua yang senang anaknya nggak sholat gitu kan. Maka ketika itu yang terjadi, maka anggapan sebagai anak durhaka nggak berlaku. Tapi kalau kemudian anak ini berlaku kasar ke orang tuanya, pelit segala macam gitu kan, terus lalu orang tuanya menilai anak ini jelek gitu kan, dan memang penilaiannya benar kayak gitu kan, maka ya anak seperti ini menjadi anak yang durhaka. Mbok dia
orang ngaji, mau dia orang baik, mau dia orang dermawan di masyarakat, maka tetap aja itu dianggap sebagai dia pelaku dosa besar. Dalam hal ini adalah durhaka kepada orang tua. Maka harus hati-hati. Termasuk masalah syirik juga gitu. Nah, dulu ada seorang syekh gitu kan, yang dia bercerita ke muridnya. Jadi begitu masuk majelis dia bercerita, "Hai muridku, di sana itu ada orang berbuat kesyirikan begini begini begini." Muridnya diam aja, nggak ada yang komentar, nggak ada yang komentar. Lalu besok si saya cerita lagi, muridku, di kampung sebelah sana itu ada seorang anak berzina dengan ibunya. Wah, muridnya udah mulai heboh, satu sama lain langsung melaknat si cerita yang pelaku yang dicerita itu. Benar-benar anak kurang ajar, benar-benar ibu nggak jelas, macam-macam ya kata-kata yang terucap gitu. Maka syekhnya pun mengatakan, kalian tuh gimana sih gitu. Ketika saya cerita tentang kesyirikan kok kamu diem aja, responmu biasa-biasa aja, santai-santai aja. Tapi begitu saya cerita soal perzinahan, bahkan itu perzinahan anak dan ibunya, kamu bercerita seseorang itu sesuatu yang besar banget, sangat besar, bahkan paling besar gitu kan. Kamu ini kebalik gitu loh. Jadi responmu ini nggak pas gitu. Harusnya kamu merespon heboh itu ketika cerita masalah kesyirikan tadi. Karena yang namanya kesyirikan ini dosa besar yang paling besar. Walaupun yang zina tadi juga dosa besar. Tapi tanggapanmu ini kebalik gitu loh. Karena kamu tuh nggak paham gitu. Mendudukkan permasalahan mana yang paling besar, mana yang besar gitu. Sehingga ini yang perlu kita pahami. Maka kalau kita pulang di kampung, dan kita lihat di sana ada kesyirikan, ada kemusyrikan, ada hal-hal yang berbau khurafat. Hati seorang mukmin yang bertauhid itu harus gelisah gitu. Mikir gimana caranya bisa memperbaiki kampung. Jangan diem aja, malah jadi donaturnya ikut nyumbang, ini repot gitu loh. Atau jangan-jangan malah kita di depan gitu kan, membantu menyukseskan acara itu. Gitu. Wah, di kampung kita mau ada acara nih, larung kepala kebo ke laut. Oh, saya yang beli kebonya. Nah, ini salah-salah gitu. Justru itu perbuatan besar gitu. Melebihi besarnya dosa ketika sekampung itu berzina bareng-bareng sama ibunya gitu. Paham? Ya. Sehingga kita harus memperbaiki apa? Sense of belonging, rasa kepemilikan pada diri kita itu terhadap masyarakat itu kita perbaiki gitu. Jangan sampai kita melihat masyarakat yang mabuk kita marah-marah, tapi kemudian ketika masyarakatnya itu ahli ibadah lalu kemudian berbuat kemusyrikan kita diem-diem aja gitu kan. Nah, disinilah kita kemudian harus memperbaiki perasaan atau rasa bahwasanya kemusyrikan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya gitu. Termasuk masalah berbuat bakti kepada orang tua atau dengan kata lain atau kebalikannya yaitu durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa yang besar gitu kan. Sehingga jangan sampai kemudian kita rajin ngaji, ahli ibadah, bahkan disebut ustadz, ustadzah gitu kan. Tapi kemudian justru kita mempertontonkan sikap yang tidak baik kepada orang tua.